diisi. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita akan tutor ya. Di sini tutor pertama itu adalah pembuatan space atau pembuatan hard disk terpisah dengan si hard disk laptop teman-teman. Jadi kita akan membagi hard disk menjadi dua bagian. Nah, ya, ini saya rekam dengan PowerPoint jadi lebih ringan. Nah, silakan teman-teman masuk ke bagian disk space ini. Ada bacaan disk space di handphone teman-teman, di laptop teman-teman atau di Windows teman-teman. Disk space, klik kanan, ada bacaan manage ya, yang manage ini diklik. Oke. Nah, nanti saya akan pause karena ada beberapa hal yang menunggu ya. Saya yakin teman-teman gak suka menunggu. Saya juga sama tidak suka menunggu ya. Nah, di sini teman-teman klik yang disk manager. Nah, di disk manager ini akan tampil si hard disk yang ada di laptop teman-teman. Di sini saya akan membagi yang data ini, akan membuatnya menjadi 4 bagian, dari 3 bagian jadi 4 bagian. Nah, si ini jadi satu lagi. Nah, ini kita akan share. Ya, di sini ada namanya sync volume. Ya, di sini tuh klik kanan sync volume. Nah, menunggu. Nah, di sini teman-teman, artinya yang ini tuh kita bisa men-share 882.000 MB ya. Saya akan ambil setengahnya aja jadi 40.000 ya. Nah, seperti ini. 40.000 setengahnya aja. Setelah teman-teman ya. Jadi 59 MB ya jadinya. Oke, kita sync. Klik sync. Nah, maka dia akan jadi totalnya 39 MB yang ini, uncannot. Nah, di sini silakan teman-teman klik kanan lagi, new sample, next. Nah, di sini klik aja next. Nah, di sini udah biarkan saja, lanjut next. Nah, di sini teman-teman silakan berikan nama sesuai dengan softwarenya ya, namanya apa, SP Tools gitu, bebas ya. Ini setelah teman-teman mau dikasih nama apa atau Portable dan lain-lain silakan ya. Ketika sudah klik next ya, di sini next, langsung finish. Ditunggu sebentar, dia akan formatting dan akan menjadi seperti ini ya, dengan keadaan kosong ya, seperti ini. Nah, ketika sudah, silakan teman-teman copy paste SP Tools-nya ke bagian sini. Oke, ketika sudah terpaste seperti ini, silakan teman-teman chat lagi ke saya untuk penginstalan. Ini boleh diekstrak ya, karena ini nggak di password. Ini boleh diekstrak. Nah, ini boleh diekstrak. Ketika sudah diekstrak, teman-teman bisa cek di sini ada softwarenya. Nah, software ini yang akan diinstal di desktop ini. Silakan nggak usah diinstal dulu, tunggu aja remote dari saya. Saya akan menjelaskan beberapa hal dulu untuk tools ini ya. Untuk tools ini saya akan jelaskan beberapa hal. Jadi untuk tools ini teman-teman akan mendapatkan tools atau software, yang mana software ini untuk menggandakan atau memperbanyak si Google Chrome ya. Jadi kita akan bermain Google Chrome dan VPN. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan handphone Titanium Backup atau root, handphone root, itu satu aplikasi itu bisa memakan 200 MB untuk Shopee aja. Aplikasinya aja itu besar sekali. Tokopedia aja bisa 150 MB. Sedangkan di software ini teman-teman bisa ngisi 4 aplikasi
dengan 500 MB. Jadi dibagi ya, satu aplikasi itu jatuhnya 100 MB-an. Kenapa? Karena kita menggunakan basic di si Google Chrome ini ya. Jadi kita akan menggunakan basic Google Chrome ini. Tetapi berbedanya di sini kita tidak menggunakan Google Chrome yang ada di laptop teman-teman. Kita akan menggunakan software terpisah. Jadi secara logikanya ya, ketika teman-teman login di sini menggunakan Shopee, bayar dan check out ke toko teman-teman menggunakan di laptop yang sama, itu pasti terdeteksi si device tersebut. Itu secara logikanya dan itu benar terdeteksi. Tetapi jika kita menggunakan software yang tadi saya singgung, itu keadaan si laptop ini tidak akan terdeteksi ya, walaupun kita di dalam di dalam sini kita menginstal namanya user agent ini ya. Ini teman-teman nanti juga akan menggunakan ini user agent ini fungsinya untuk merubah si Chrome ini menjadi Android ya, menjadi Android. Nah, ini Android. Nah, ini Android 10 dan lain-lain, dan dia akan berubah tampilannya. Contohnya kita buka Instagram. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini tampilan Android ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, tetapi si Chrome ini tetap mendeteksi bahwasannya ini device yang sama dengan dengan si tokonya. Jadi kalau sekolahnya teman-teman login bersamaan, itu check out bersamaan ke toko yang sama, itu ada kekhawatiran bannetnya ya, seperti itu. Dan untuk mengakali yang namanya si VPN, nah saya sediakan VPN-nya yang ini, for VPN. Ini nanti teman-teman akan dapatkan satu user ID. Setiap pembelian softwarenya akan mendapatkan satu username, dan teman-teman boleh beli di yang lain ya, boleh ya. Dan ini sudah bisa menggunakan VPN Indonesia ya. Di sini ada Indonesia, India, mana India? Halo India. Nah, Indonesia. Oke, jadi ketika kita buka di sini, dia akan menggunakan IP address Indonesia. Seperti ini ya. Ini IP address Indonesia. Begitu. Jadi simpelnya kita bermain di laptop, akan tetapi kita menggunakan device yang berbeda ya. Device yang berbeda karena kita menggunakan software portable. Yang ini namanya software portable-nya. Seperti itu. Jika saya bicarakan ini adalah gratis, benar. Software ini gratis. Teman-teman bisa download, tetapi polanya teman-teman tidak bisa dapatkan di yang lain ya. Polanya tidak bisa teman-teman dapatkan dari yang lain. Begitu. Jadi nanti ada step-stepnya dan cara pemakaian bagaimana, itu sudah saya riset sebelumnya. Jadi teman-teman boleh ragu, boleh tidak, tapi dengan uang yang teman-teman investasikan sepertinya tidak boleh ragu. Seperti itu, karena saya rasa belinya mahal. Begitu. Jadi menyinggung yang tadi juga, untuk permasalahan di si laptop ini, teman-teman akan mendapatkan satu Chrome ini dengan berisi 4 marketplace sekaligus. Jadi teman-teman bisa login tanpa logout lagi ya. Jadi nggak usah lagi logout ketika pembuatan si akun. Contohnya kita login Shopee di sini ya. Kita login Shopee. Kita contoh ya, ini contoh. Karena saya harus menjelaskan produknya yang akan teman-teman gunakan nanti. Nah, jadi contohnya kita login di sini. Ya, kita login di sini dan kita tidak akan logout ketika login di device di Google Chrome yang lain. Google Chrome kedua, Google Chrome ketiga, dan selanjutnya. Jadi teman-teman bisa spend akun banyak di satu laptop dan tidak terdeteksi. Hanya saja teman-teman belum saya pastikan work atau enggaknya. Jadi ketika teman-teman membuka device sekaligus ya, contohnya ini dibuka yang
lain juga dibuka dan teman-teman check out berbarengan, itu tidak bisa ya. Sama menggunakan handphone TB juga itu tidak bisa. Ketika teman-teman menggunakan handphone TB, check out berbarengan itu tidak bisa karena kita harus berpindah device ya. Dari device 1 ke device 2 itu harus berpindah. Jadi harus ada jaga jarak. Tetap kita harus jaga jarak. Mungkin nanti itu masuknya ke praktek ya. Jadi di sini kita hanya mukodimah ya, pengawalan saja. Itu penjelasan singkatnya, tapi di sini sudah panjang penjelasannya. Nah, baru 10 menit ternyata. Nah, jadi ketika teman-teman login di sini, maka di device di Chrome yang lain itu tidak akan terlog out. Jadi tetap akunnya akan tetap akun yang sama, akun yang berbeda. Setiap kita copy paste si file master, kita akan mendapatkan akun yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, itu saja untuk perkenalan di awal ya. Jadi nanti teman-teman silakan ikuti langkah yang tadi saya arahkan dari pembuatan space baru seperti ini sampai step ekstrak ini ya. Dan nanti ketika saya report, silakan teman-teman lakukan seperti ini. Ini portable FO nya jangan dibuka dulu karena emang saya password ya. Begitu ya. Jadi ini adalah masternya. Nanti selebihnya nanti akan saya singgung ketika penginstalan ya. Dan nanti akan ada tutor-tutor tambahannya kok. Selebihnya nanti lebih panjangnya nanti di tutor ya. Seperti itu. Dan ini sudah terlogin karena emang ini saya gunakan untuk keseharian. Nah, seperti itu saja. Terima kasih. Selebihnya kita akan bahas di tutor-tutor lainnya.